Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. 各位的弟兄姐妹们，早安。 Ibadah pagi ini akan kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. 我们敬拜将要开始，我们大家来预备心。 Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 不是我们爱神，乃是神爱我们，差他儿子为我们的罪做了挽回祭，也就是爱了。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. 各位的弟兄姐妹们，早安。 Pagi hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. 今天早上我们能够在主的殿里， Oleh karena anugerah dan kemurahannya, 也就是因为主神的恩典， kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. 我们都要赞美歌颂他的名。 Mari kita mengaku dosa kita di hadapannya. 我们来承认我们一切的过犯。 Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 约翰一书1章8到9节，我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Mari kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 我们来承认我们的一切的过犯。 Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak mengingat setiap dosa pelanggaran kami. Kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, supaya kami boleh hidup baru, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati-Mu. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami ya Tuhan datang ke hadapan-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu yang mengubah hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesetia. Jemaat Tuhan tetap berdiri. 我们仍然站立。 Mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan lagu pujian Gobah Kudus di Tahta Allah. 我们来唱这首诗歌，主在宝座上圣洁高。
起奏。 Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Kasih Allah. 我们再来唱这首诗歌《神的爱》。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们来低头祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Puji dan syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan, karena berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh melewati hari-hari yang ada. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, baik dalam sukacita maupun dalam keadaan duka cita, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah dan berkuasalah, biar ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. 我们大家站立， Saat ini kita akan mengakui iman percaya kita. 我们统念使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，并圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saat ini kita akan beresponsorial. 我们要起印经文。 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是与神而生，并且认识神。 没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世界来，使我们借着他的生。神爱我们的心就在此显明了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神， 却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。 Glory Patri. 荣耀颂。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan lakukan pujian kasih dari surga. Kasih
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya boleh menjadi tempat kediaman firman-Mu. Firman-Mu boleh menyapa kami. Firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu mendewasakan iman percaya kami. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Mari kita membuka firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu kasih yang dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema kita adalah mengasihi lebih sungguh. Hidup adalah belajar mengasihi. Tujuan hidup Bapak Ibu dan saudara dan saya yang utama di dunia bukan mengumpulkan harta, bukan mencari status, bukan mencari ketenaran, bukan mencari kesuksesan atau keberhasilan atau memperoleh kebahagiaan. Hidup adalah belajar mengasihi dan membina hubungan dengan Allah dan sesama. Jemaat yang kasih Tuhan, dapat saja Bapak Ibu berhasil dalam banyak hal, tapi jika saudara gagal belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama, Bapak Ibu telah kehilangan makna. Untuk apa Allah menciptakan dan menempatkan saudara di dunia ini? Belajar mengasihi adalah pelajaran yang paling penting. Yesus menyebutnya perintah yang terutama. Di dalam Matius 22 ayat 38 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-39 dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hal seperti ini. Mengapa? Karena Allah adalah kasih dan Allah ingin agar kita makin menjadi serupa dengan Dia. Allah sangat mengasihi saudara dan kasih-Nya tanpa syarat. Oleh karena itu, sebaliknya Allah ingin saudara dan saya mengasihi Dia, mengasihi sesama, khususnya orang-orang percaya yang adalah keluarga Allah. Ini masalahnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan hal yang alami bagi kita. Sifat manusia cenderung berpikir tentang dirinya sendiri. Kita biasa melakukan hal yang kita senangi, sering tanpa peduli dengan apa dan pengaruh orang lain. Kita melakukan untuk kepuasan diri sendiri. Setiap orang butuh diperhatikan, butuh dikagumi. Setiap orang butuh dicintai, dikasihi. Setiap orang butuh dipelihara. Semua itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti memiliki ciri-ciri khusus yang membuat orang lain mudah mengenalinya sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan. Ciri khusus kita adalah kasih. Kasih bukan hanya manis di bibir, bukan hanya manis diucapkan melalui perkataan, tapi kasih yang melalui tindakan nyata. Sebagai murid Tuhan, kita juga seorang yang harus memiliki ciri khusus. Kasih bukan dipamerkan kepada orang untuk dipuji-puji. Orang bisa mengenal kita sebagai murid, sebagai anak Tuhan, karena kita menerapkan KASIH, kasih. Kasih yang tidak menuntut. Tapi mengapa kita harus mengasihi? Untuk apa kita harus mengasihi? Dan siapakah yang harus kita kasihi? Firman Tuhan hari ini menjelaskan pada kita melalui firman Tuhan yang sudah kita baca. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan 10, mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus menjalani penderitaan di atas kayu salib, Dia tidak henti-hentinya mempersiapkan para muridnya dengan ajaran-ajaran yang menjadi dasar hidup yang benar. Salah satunya adalah hidup dalam kasih. Mengapa pengikut Yesus harus hidup dalam kasih? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yesus memerintahkan para pengikutnya, para murid-muridnya untuk hidup saling mengasihi, bukan agar mereka diberkati atau beroleh keselamatan, melainkan sebagai tanda atau respon atas kasih yang mereka terima dari Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, kasih yang dibuktikan oleh Allah yang harus diteladani oleh para murid dan pengikut Yesus. Dengan demikian, mengasihi dalam pandangan Yesus adalah mengasihi bukan supaya orang lain mengasihi kita, namun sebagai orang yang percaya
kita harus mampu mengasihi siapapun dia tanpa melihat latar belakang dan status sosial. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia tidak mengasihi kita, meskipun dia berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang berstandar agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih agape adalah sifat inti dari kasih Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kasih yang dilakukan oleh Allah menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Allah adalah kasih. Sengaja kasih itu dilakukan. Dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mengorbankan seluruh hidupnya karena ketaatan kepada Allah Bapanya. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan, komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Itulah kasih agape. Mengasihi seseorang adalah mentaati Tuhan dan perintahnya demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka yang panjang tanpa mengharapkan imbalan balasan. Inilah kasih yang agape, kasih yang tulus. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah zaman dan situasi seperti sekarang ini, kecenderungan manusia hidup egois, manusia mementingkan dirinya sendiri, manusia mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat siaran televisi, hampir di setiap tayangan menyoroti tentang korupsi, kekerasan manusia dengan manusia, pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan, dan banyak lagi. Tidak ada lagi kasih di dunia yang jahat ini. Tidak ada lagi keadilan. Tidak ada lagi kasih dalam keluarga. Perceraian terjadi di mana-mana. Kebanyakan orang masa kini kehilangan hati nurani mereka untuk berbuat baik, untuk melakukan kasih. Seakan-akan mereka merasa bodoh. Kasih hanya sebatas obrolan. Kasih hanya manis di bibir. Kasih manis diucapkan. Tapi melihat kondisi seperti sekarang ini, banyak orang tidak lagi memiliki kasih. Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka egois. Bagaimanakah kasih itu dapat diwujudkan di tengah dunia yang semakin jahat? Jemaat dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan kita mengasihi sebagaimana kita harus mengasihi sesama. Allah mengaruniakan Roh-Nya bagi kita, memampukan kita dalam melakukan kasih. Yesus teladan yang terbaik. Dia melakukan kasih tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Dia melakukan dengan hati yang tulus. Kasih
yang dipraktekannya adalah kasih yang agape. Orang yang hidup dalam kasih yang bersumber dari Allah akan mendapat keistimewaan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan, yang akan tinggal bersama-sama dengan Dia, sama seperti Yesus yang tinggal dalam kasih Bapaknya. Kemudian yang kedua, berkat yang dapat kita peroleh dengan mengasihi. Yang pertama, mendapat sukacita penuh yang bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ayat 11 sampai 12. Yesus menjanjikan sukacita bagi yang hidup dalam kasih. Dia mengungkapkan kata sukacita, bukan kata bahagia. Kebahagiaan dapat kita ciptakan dan dapat dari dunia dengan usaha kita sendiri. Namun sukacita yang bersumber dari Allah merupakan buah dari Roh. Sukacita Tuhan akan ada pada kita yang hidup dalam kasih, sehingga sukacita itu menjadi penuh. Kemudian yang kedua, menjadi sahabatnya. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 13 sampai 15. Dalam tradisi Yahudi, sangat gampang membedakan antara hamba dengan sahabat. Seperti yang sudah kita ketahui, seorang hamba itu adalah orang yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Seorang hamba tidak memiliki hak apa-apa, bahkan tidak berhak atas nyawanya. Dia juga tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, dan dia harus mengabdi kepada tuannya. Sementara sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang paling mengerti pribadi kita. Bahkan sering seorang sahabat lebih mengerti pribadi kita dibanding orang tua kita, saudara-saudara kita. Seorang sahabat juga mau berkorban untuk sahabatnya, bukan malah mengorbankan sahabatnya untuk kepentingan pribadinya. Tapi seorang sahabat mau berkorban untuk sahabatnya. Ini dilakukan oleh Yesus. Yesus sendiri sebagai sahabat yang baik, sahabat yang sejati, tidak hanya mengajarkan bagaimana gambaran seorang sahabat yang baik, tapi lebih dulu menunjukkan dan mempraktekkan bagaimana karakter seorang sahabat yang baik dan benar, yang penuh kasih. Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita atas kesalahan dan dosa kita. Semua ditanggungnya. Semua penderitaan dosa yang dialami manusia ditanggung oleh Yesus. Dia sahabat yang baik. Dia sahabat yang sejati. Berarti menjadi sahabat yang baik juga harus mau berkorban, memiliki ketaatan, kesetiaan yang tinggi terhadap sahabatnya, tidak mementingkan diri kita sendiri. Seorang sahabat mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya, seperti Yesus yang memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya yang di surga. Kemudian yang ketiga, dipilih menjadi sahabatnya, dan sarananya menunjukkan identitas seorang Kristen di dalam ayat 16 bagian A. Sering kita berpikir bahwa kitalah yang memilih Yesus menjadi juru selamat kita dan menjadi Tuhan kita. Namun sebenarnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan kita yang memilih Yesus menjadi sahabat kita, tapi Dialah yang memilih kita. Allah yang memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Allah yang memilih nabi-nabi menjadi penyambung lidahnya.
Dia yang memilih para imam dan raja-raja untuk memimpin bangsa Israel. Yesus yang memilih para muridnya sebagai kadernya yang akan meneruskan pekabaran Injil, berita sukacita. Dia yang memilih kita untuk diselamatkan, dan Dia juga yang memilih kita menjadi sahabatnya. Jemaat yang kasih Tuhan, pertanyaannya, maukah kita menjadi sahabat Yesus? Menjadi sahabat Yesus berarti mau melakukan segala apa yang telah Dia lakukan, yaitu hidup dalam kasih tanpa mencari keuntungan pribadi. Sebagai seorang sahabat Yesus harus hidup dalam kasih. Kemudian yang keempat, dipakai Tuhan menjadi berkat dan saluran berkat. Ayat 16 bagian B. Untuk bisa menjadi orang yang hidup dalam kasih, kita terlebih dahulu menerima kasih yang bersumber dari Allah. Kasih yang bersumber dari Allah, yang terpancar dari Allah, terpancar kepada kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup memancarkan kasih Tuhan, kasih agape, kasih tanpa syarat. Ini yang dilakukan oleh Tuhan kita. Maka kita bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan ingin memakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Artinya keberadaan kita menjadi sukacita bagi semua orang. Dan berkat yang kita terima juga harus bisa kita bagikan pada orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Disinilah nyata bahwa kasih adalah wujud nyata dari iman kita. Tidak hanya konsep ataupun sebatas perkataan. Aku beriman. Tapi kalau tidak ada kasih, sia-sialah iman kita. Kemudian yang kelima, mengasihi adalah perintah Yesus yang harus diterapkan dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-17. Ayat ini kembali Yesus menegaskan keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus. Kita diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Artinya, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Berarti mengasihi semua orang. Kita dituntut menjadi pribadi yang aktif, menunjukkan identitas iman kita yang penuh dengan kasih. Kita tidak diajarkan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda agama, walaupun mereka berbeda suku, kita harus belajar mengasihi. Tapi yang paling utama, saudara-saudara seiman kita. Tidak ada batasan untuk mengasihi. Dalam menerapkan kasih, tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang tua, tidak ada orang yang muda, dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak ingin kita memilih-milih di dalam mengasihi orang. Yesus sendiri membuktikan bahwa Dia mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang dikucilkan, yang direndahkan, orang yang dianggap cacat, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang berdosa. Dia mengasihi semua orang. Dengan apa buktinya? Buktinya Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Disiksa, dicambuk, diludahi, dicaci maki,
Ia rela melakukan semuanya itu karena ada kasih. Tuhan tidak ingin melihat manusia hidup terus dalam hukuman dosa dan maut, tapi karena kasih Allah yang begitu besar diberikannya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yesus menjadi teladan kasih. Dia mengorbankan dirinya untuk semua orang yang berdosa. Dia menanggung semua beban penderitaan itu di atas kayu salib. Jemaat yang kasih Tuhan, kita telah memahami ajaran Yesus yang mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam kasih sebagai wujud iman kita. Ada 3 hal yang harus tinggal dalam diri manusia: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Mengasihi bukan karena kita dikasih orang. Mengasihi bukan karena kita dikasih sama kita, tapi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi siapapun dia, bagaimanapun statusnya, bagaimanapun jabatannya, bagaimanapun orangnya. Kasih tidak memandang status, kedudukan, dan jabatan. Kita harus mampu mengasihi meskipun orang membenci kita, meskipun orang memusuhi kita. Mengasihi bukan supaya orang yang kita kasih memuji-muji kita, tapi agar mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena jika kita mengasihi akan mendapat pujian, maka Paulus mengatakan itu tidak akan ada artinya. Kasih yang kita lakukan pada sesama, kalau supaya mendapat pujian, supaya dihormati, Paulus katakan dengan tegas, itu semua tidak ada artinya. Sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, jika kita tidak memiliki kasih yang benar, semuanya adalah sia-sia. Semuanya tidak ada artinya. Bagaimana wujud dari kasih yang benar yang harus dimiliki oleh setiap murid Tuhan? Harus dengan kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sikap inilah yang menjadi penerapan kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jemaat yang kasih Tuhan, maka sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama adalah hukum yang paling utama. Dan ajaran Yesus dalam ajaran Yesus tentang kasih ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus memancarkan kasih itu. Karena orang yang tinggal di dalam kasih yang bersumber dari Allah akan mendapatkan sukacita yang penuh. Orang percaya, orang Kristen harus belajar menteladani Yesus. Dia menjadi teladan yang baik. Pada suatu hari, ada seorang budak perempuan yang cantik.
dibawa oleh tuannya ke pasar. Kemudian budak ini digantung dengan satu tulisan, dilelang. Dia disuruh berdiri, kemudian dia di dalam tubuhnya dia digantung satu tulisan, dilelang. Setiap orang yang lewat melihat budak wanita yang cantik ini, mereka kemudian bertanya, berapa harga budak ini? Siapa yang menawar mahal, maka akan saya memberikan, karena ini dilelang. Setiap pemuda yang lewat, kemudian dia berhenti bertanya, berapa harga budak perempuan ini? Dari harga yang terendah sampai yang tertinggi. Akhirnya ada seorang kakek tua. Dia berani menawar budak perempuan yang cantik ini dengan harga yang sangat mahal. Setelah berapa waktu pelelangan dilakukan, ternyata pemenangnya adalah kakek tua ini. Dia membeli budak perempuan yang cantik ini dengan harga yang sangat mahal. Kemudian pemilik budak ini memberikan kepada kakek tua ini untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, kakek tua ini berkata kepada budak perempuan yang cantik ini, sekarang kamu sudah bebas. Saya membeli kamu dengan harga yang mahal, bukan untuk menjadi budak. Tapi kamu saya beli dengan harga yang mahal supaya kamu bebas, supaya kamu diperlakukan baik, supaya kamu bisa hidup dalam keadaan yang baik, tidak lagi diperbudak oleh orang. Kemudian budak ini dia merasa takut. Jangan-jangan kakek ini berpikiran jahat. Dia membeli saya, mungkin saya ini dijadikan istri simpanan. Tapi kakek itu dia berkata, jangan menangis. Aku membeli kamu supaya kamu bebas, supaya kamu tidak diperbudak oleh orang lain. Tapi aku membeli kamu, jangan takut. Aku sudah membeli dengan harga yang mahal supaya kamu menjadi budakku. Bukan untuk bekerja, tapi menjadi bagian di dalam keluargaku. Begitu mendengar kata-kata dari kakek tua ini, tiba-tiba budak itu menangis. Dan dia mengatakan, benar, Bapak menerima aku sebagai keluarga di tengah-tengah keluarga Bapak. Kakek tua ini berkata, aku menerima kamu karena kasih. Aku tidak melihat keadaanmu, latar belakangmu. Orang menjual kamu di pasar sebagai budak. Aku membeli kamu supaya kamu boleh menjadi bagian di tengah-tengah keluargaku. Karena ada kasih yang menggerakkan di dalam hatiku. Jemaat yang kasih Tuhan, Bapak kakek tua ini telah membebaskan perbudakan gadis yang cantik, dan dia menerima sebagai anggota keluarganya. Demikian juga pengorbanan Yesus menunjukkan bahwa kita telah lunas dibayar, dan kita masuk dalam agenda keselamatan yang dirancang oleh Tuhan. Tapi apakah benar Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima keselamatan kasih Allah yang besar itu? Atau sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, masih ada kebimbangan, masih ragu-ragu kalau Tuhan sudah membayar lunas semuanya itu karena kasih? Kalau di antara kita ada keraguan, ada kebimbangan, maka hari ini
adalah waktunya untuk saudara dan saya datang kepada Tuhan. Terimalah kasih anugerah Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Yesus menjadi teladan setiap orang percaya. Maka ada 3 hal yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap tinggal dalam kasih Kristus. Yang kedua, tetap ada dalam sukacita Kristus. Yang ketiga, tetap saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk saling mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur belajar dari kasih yang daripada-Mu. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan, biarlah kami juga boleh hidup dalam kasih. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan hidup kami boleh mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami mau belajar membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di dekat kami, keluarga kami, sahabat kami, bahkan rekan sekerja kami. Di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, biarlah kasih Tuhan terpancar melalui hidup kami, sehingga orang melihat kami sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, doakan agar masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, saling tolong-menolong, menghargai, menghormati perbedaan agama dan suku di Indonesia. Kemudian yang kedua, doakan untuk jemaat atau simpatisan GMI Hosana Lubuk Pakam, Pantai Labu, Galang yang sedang sakit, yang sudah lanjut usia, yang dalam pergumulan ekonomi di tengah-tengah pandemik saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami. Kami bersatu hati menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya di tengah-tengah bangsa kami ini, supaya hidup rukun, saling menghormati. Dan kami juga berdoa supaya di tengah-tengah bangsa kami ini, kasih Tuhan boleh senantiasa tercurah bagi setiap kami. Kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, di mana begitu banyak kekacauan, banyak masalah yang terjadi. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam menyelesaikan setiap masalah persoalan terjadi, sehingga tidak menimbulkan sara. Tapi kami berdoa biarlah dalam bangsa ini penuh dengan kedamaian, keamanan, ketenteraman, hidup saling menghormati satu dengan yang lain, hidup rukun, sehingga di tengah-tengah bangsa ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami boleh aman, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GMI Hosana Lubuk Pakam, di Pantai Labu, Galang. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kalau ada di antara jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, kami mohon anugerah kemurahan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit.
tangan Tuhan yang memberikan pertolongan, tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Melalui makanan, obat yang mereka makan minum, Tuhan bekerja sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, biarlah Tuhan menghibur mereka. Kalau mereka sedang mengalami masalah ekonomi di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan juga terus memberikan pertolongan sehingga segala kebutuhan, keperluan mereka boleh Tuhan cukupkan. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik di Lubuk Pakar, Pantai Labu dan Galang, dalam pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita akan melakukan persembahan. Mari kita akan lagu pujian有一份爱。接下来我们要奉献，我们来唱这首诗歌《一份爱》。Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. 各位的弟兄姐妹们， Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, 我们恭祝你们都能够参加这个主日，虽然我们的敬拜还是在家里， tapi saya percaya Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan. 但是我们相信，虽然在家，我们感受到了神与我们同在。 Hamba Tuhan majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Agustus. 我们神父还有这次们都恭贺弟兄姐妹，生日在这个8月份的。 Johnson 1 Agustus, Dian PS 1 Agustus, Samini 2 Agustus, Boyke Swendra 3 Agustus, Evelyn Lim 13 Agustus, Bapak S. Ginting 4 Agustus,
Dewi Ami 5 Agustus, Iwan 7 Agustus, Chandra Dewi 10 Agustus, Beatrice V. Lin 13 Agustus, Susana Wijaya 13 Agustus, Tanaka Galilea 14 Agustus, Bapak Evangelis Andreas Mampo 16 Agustus, Iodora Agustina 17 Agustus, Melina 17 Agustus, Harjono 12 Agustus, Lisna 21 Agustus, Marsia 21 Agustus, Hanmin 25 Agustus, Febiola 27 Agustus, Kesia Grace Angelica 27 Agustus. Mari kita berdoa untuk jemaat kita yang berulang tahun. 我们来为着这个深圳的弟兄姐妹们来代求。 Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan penyertaan anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, GBO selalu merupakan mereka yang berulang tahun pada bulan Agustus. Kami percaya di masa-masa yang lalu Tuhan sudah menolong, memberkati mereka, bahkan sampai hari ini mereka boleh ada, mereka boleh merasakan pertolongan, penyertaan Tuhan. Biarlah seiring dengan bertambah usia mereka, kami percaya kasih, pengharapan yang daripada Tuhan, iman semakin bertumbuh, dan kami rindu biarlah anak-anakmu ini boleh merasakan anugerah kemurahan-Mu. Di masa-masa yang lalu Tuhan sudah memberkati, dan kami percaya ke depan Tuhan menuntun langkah mereka, memberkati mereka dengan segala apa yang mereka rindukan di hadapan-Mu. Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan mereka semua, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Agustus. Tambahkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus menyertai mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka semua ke dalam pimpinan kasih anugerah-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. 我们再来唱诗， Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. 我们大家站起来， Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. 我们要结束我们的聚会。 Mari kita memuji Tuhan, pujian mengasihi lebih sungguh. 我们来唱这首诗歌《爱我们的主》。 Dalam bahasa Mandarin 2 kali, bahasa Indonesia 2 kali. 我们用中文来唱2次，印尼文2次。 Tuhan
berkat Tuhan. 讲到上帝祝福，我们在地上愿人不尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的人设，今天是给我们免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离死亡。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
untukmu.